maka ya yang harus dipatuhi oleh si istri adalah permintaan suami, ya, adalah permintaan suami. Artinya dia tidak boleh keluar untuk menuntut ilmu yang hukumnya sunnah, tetapi ia wajib mendampingi suaminya, ya, seperti itu. Bagaimana jika sekiranya hukum yang akan dipelajarinya itu adalah fardu kifayah? Maka termasuk daripada yang harus meminta izin terhadap suami adalah ketika mengikuti pengajian yang hukumnya fardu kifayah. Jika sekiranya seorang istri itu akan mengikuti pengajian yang hukumnya fardu kifayah, ketika si suaminya itu meminta dirinya di rumah untuk menemani suami, maka tetap si istri harus mendahulukan permintaan suaminya. Kalau dia paksakan untuk mengikuti pengajian yang fardu kifayah tadi, pahalanya hanyalah untuk suami, sedangkan si istri hanya mendapatkan dosa. Kenapa? Karena ya itu yang harus didahulukan adalah permintaan suami. Kalau itu hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Lantas bagaimana secara fikihnya jika sekiranya si istri keluar rumahnya karena akan mengikuti pengajian yang fardu ain? Contoh misalkan si istri itu mengikuti pengajian yang membahas tentang sholat, tentang haid, ya seperti itu. Kemudian si suaminya melarangnya. Si suami melarang atau si suami meminta untuk ditemani, padahal pada waktu itu juga si istri itu akan mengikuti pengajian yang fardu ain. Mana yang harus didahulukan? Ya. Ketika terjadi tolak belakang semacam itu kan terjadi wajib dengan wajib. Tolak belakang sesuatu yang wajib dengan wajib, Ketika si istri akan mengikuti pengajian yang hukumnya fardu ain, tetapi secara bersamaan pula si suaminya memintanya untuk menemani dirinya di rumah, atau kata lainnya dilarang untuk mengikuti pengajian pada waktu itu, padahal yang akan dipelajari adalah fardu ain. Maka si istri itu terlebih dahulu dia harus meminta kepada suaminya, kalau sekiranya ia tidak keluar untuk mengikuti pengajian, kalau sekiranya dilarang untuk mengikuti pengajian hari itu yang fardu ain, kira-kira suaminya mampu atau tidak untuk memberikan pendidikan yang hukumnya fardu ain juga. Kalau si suami tidak mampu memberikan pendidikan yang fardu ain yang dibutuhkan oleh si istri, dan si suami pun tidak dapat mendatangkan pengajar, ustazah, untuk mengajar yang fardu ain ke rumahnya, ya, maka dalam kondisi semacam itu tetap si istri diperkenankan untuk keluar mengikuti pengajian fardu ain sekalipun tanpa ada izin suaminya, dengan catatan ya harus memenuhi syarat-syaratnya. Mana? Seperti menutup tubuh, ya, memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian ia ikuti pengajian tersebut yang fardu ain tadi sekadar ya yang ia butuhkan. Nanti setelah selesai pengajian fardu ain tadi, dia harus langsung pulang ke rumahnya tanpa mampir ke sana kemari. Ya, seperti itu. Tidak diperkenankan untuk mampir ke sana kemari. Ya, jadi yang dia boleh keluar itu hanya sebatas untuk mengikuti pengajian yang fardu ainnya. Ya, cukup itu aja. Nanti setelah selesai langsung pulang ke rumah tanpa ada kongko-kongko lagi. Ya, seperti itu. Kenapa diperbolehkan untuk keluar mempelajari yang fardu ain yang ia butuhkan walaupun tanpa ada izin suami, bahkan suami melarangnya? Ya, karena la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Memang pada sejatinya kita tidak boleh patuh
tidak ada kewajiban patuh kepada makhluk kalau dalam kepatuhan tersebut berupa kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, selesai pengajian yang perwain tadi langsung pulang ke rumah tanpa ada kongko-kongko lagi, ya. Tapi kalau dia kongko-kongko, yang kongko-kongkonya itulah nanti yang dia dihukumi dosa. Nah, ya seperti itu. Paham? Kemudian dicatat dalam kitab Uqudul Jan. Nanti insya Allah akan ketemu pada halamannya ya. Di mana Syekh Muhammad Nawawi Tanara beliau mengutip daripada riwayat yang dicatat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa fil Ihya lil Ghazali kharaja rajulun fi safarihi wa ahida bi kasril ha'i ay alsa ila imraatihi alla tanzila min ulwi ila sufli wa kana abu hafil asfal famarada ayil abu farsalatil mar'atu ila rasulillah tasta'dina fin nuzul ila abiha ay li ayadatihi faqala sallallahu alaihi wasallam ati'i zawjaki ay wala tanzili famata ayil abu fasta'zanat ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nuzul li ajli syuhudi zinazatihi faqala sallallahu alaihi wasallam ati'i zawjaki fi adabin nuzul fadufina abuha farsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha ayil mar'ati akhbiruha annallaha qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Syekh Muhammad Nawawi Tanara mengutip sebuah hadis yang dicatat dalam kitab Ihya Ulumuddin, buah karya daripada Imam Al-Ghazali, bahwa kharaja rajulun, ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah keluar dari rumahnya, ia melakukan sebuah perjalanan. Sebelum ia keluar dari rumahnya, sebelum ia melakukan perjalanan, si laki-laki tersebut berpesan kepada istrinya agar ia tidak boleh turun ke bawah. Padahal pada waktu itu si istri tersebut mempunyai ayah yang rumahnya di bawah. Ya. Pamarodo, kemudian si ayah perempuan tersebut sakit. Nah, ya sakit. Pamarodo ail abu, si ayahnya sakit. Farsalatil mar'atu ila rasulillah, karena melihat, mendengar, mengetahui ayahnya itu sakit. Ayahnya yang rumahnya berada di bawah itu sakit. Maka si istri tersebut mengutus seseorang untuk bertanya kepada Rasulullah, apakah ia diperbolehkan untuk menjenguk ayahnya yang sedang kondisi sakit. Tapi di sisi lain suaminya berpesan agar ia tidak boleh turun ke bawah. Bagaimana jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah itu ati'i zawjaki. Yang harus dipatuhi adalah pesan suami. Artinya ia tidak boleh turun ke rumah orang tuanya untuk menjenguk si ayahnya. Kemudian juga selang beberapa waktu kemudian si ayahnya tadi wafat. Setelah ayahnya wafat, istri itu mengutus seseorang untuk bertanya kepada Rasulullah, bolehkah ia keluar dari rumahnya untuk turun ke rumah orang tuanya karena ingin menyaksikan jenazah ayahnya. Lantas bagaimana jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, ati'i zawjaki. Tetap yang harus dipatuhi adalah wasiat suaminya. Artinya ia tidak diperkenankan untuk untuk keluar rumah, ya, menyaksikan jenazah ayahnya. Itu seperti itu. Ini hukum ya. Nah, hukum ini. Akhirnya si wanita ini tidak dapat menyaksikan jenazah si ayahnya. Padupina si ayah tersebut dikubur. Ya, si istri ini tidak dapat menyaksikan jenazah ayahnya. Lantas bagaimana? Maka kemudian Rasulullah mengutus seseorang datang kepada wanita tersebut memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni ayahnya. Allah telah mengampuni mendiang ayahnya disebabkan kepatuhan anaknya terhadap suaminya. Itu. Ya sebenarnya kalau hukum begitu. Tapi mohon maaf, kalau sekarang ini coba saja kalau kita menerapkan seperti itu, ya jika sekiranya Anda seorang suami kemudian Anda larang istri seperti itu, pasti akan terjadi
ya isu-isu ya pemahaman bahwa suami semacam itu adalah suami yang menjauhkan istrinya dari keluarganya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mempraktekkan seperti itu, pasti tanggapannya adalah kita sebagai suami yang tidak mau akur dengan keluarga istri. Kita sebagai suami adalah orang yang memutuskan silaturahmi antara istri dengan keluarganya. Ya, seperti itu. Pasti tanggapannya begitu. Padahal di sini bicaranya bicara hukum. Maksudnya adalah istri tidak diperkenankan keluar dari rumahnya kalau tanpa ada izin suaminya. Itu maksudnya. Sehingga jika sekiranya kita sebagai suami keluar dari rumah, kemudian kita berpesan kepada istri, sepanjang saya tidak ada di rumah, kamu jangan keluar rumah. Nah, itu si istri harus mematuhi wasiat si suami. Sekalipun nanti ada keluarganya yang sakit, jangankan keluarganya, ayahnya, ayah kandungnya yang sakit, atau ibu kandungnya yang sakit, ya, yang kebetulan berbeda rumah dari kita, maka tetap itu si istri tidak diperkenankan untuk menjenguk ibunya atau menjenguk ayahnya. Jangankan masih dalam keadaan hidup, kondisi sakit, sudah meninggal pun tetap tidak diperkenankan. Kalau si suaminya jelas-jelas berwasiat melarang istri keluar dari rumah. Nah, lain hal kalau sudah ada izin dari suami. Baik izinnya itu secara jelas atau secara tanda-tanda kalau memang suaminya mengizinkan. Itu nggak masalah, itu lain lagi. Allah, 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 ya